Selamat pagi, shalom, dan salam sehat untuk kita sekalian. Saya Pikar Syepta Kristani akan membawakan kita dalam renungan pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungi bersama, diambil dari Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan dan mempunyai hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, melangkah jauh daripada kami. Allah yang selalu menuntun kami pada jalan kebenaran. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang hidup, yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama. Urapi dan kuasai setiap pribadi kami, agar firman yang ditaburkan bagi kami menjadi perisai dan benteng hidup kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bersama kita buka dan baca Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di bawah perikop hukum Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh setiap orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal ini menunjukkan bahwa keadaan orang Yahudi pada waktu itu sangatlah buruk. Banyak dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah akan bertindak berdasarkan syarat-syarat keadilan yang setara terhadap orang Yahudi dan Yunani terhadap dosa pelanggaran perbuatan yang mereka lakukan. Dia tidak memihak kepada orang Yahudi, tetapi dia menegaskan mereka karena mereka menghakimi, menyombongkan diri, menganggap remeh kebaikan Tuhan. Dia juga menegaskan bahwa keadilan pemerintah itu adil, tidak pernah berubah. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah tidak terelakkan bagi semua orang yang berdosa. Tidak ada gunanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, dan di hadapan Tuhan itu semua sama. Dan Tuhan tidak memandang bulu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa jikalau kita ditegur karena dosa-dosa kita, merupakan kemurahan Allah yang mengingatkan kita untuk bertobat.
Penghakiman Allah bersifat adil, dan orang yang mengeraskan hatinya tidak mau bertobat akan binasa oleh murka Allah. Orang yang bertobat meninggalkan dosa lalu tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, akan memperoleh hidup yang kekal. Berbuat baik berarti hidup berpusat kepada Allah. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penghakiman Allah tidak membeda-bedakan seseorang dihukum bukan berdasarkan status keyahudiannya, memiliki Taurat atau tidak, tetapi berdasarkan di posisi hatinya di hadapan Allah. Allah mengetahui isi hati manusia, apakah terbuka pada Kristus atau mengeras hatinya untuk bertobat. Jangan terkecoh dengan penampilan yang palsu, yang bisa saja membuat kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Bukti kita sudah memilih kebenaran adalah hidup dalam kebenaran, peka terhadap dosa dan tidak menghakimi orang lain. Biarlah firman yang boleh kita dengarkan, renungan yang boleh dibagikan pada pagi hari ini dapat kita pahami, dapat kita terapkan, dan dapat menjadi motivasi kita menjalani kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu masih boleh diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman yang ditaburkan memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kami dapat mengetahui dan memahami apa maksud dari perintah Tuhan. Dan melalui kebenaran firman ini dapat mengajarkan kami untuk lebih setia dalam pengakuan percaya akan kebenaran kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat bertahan di tengah berbagai macam godaan. Melalui doa ini kami mengaku segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan. Kami tahu, kami sadar, kami salah. Ampuni kami ya Tuhan. Kami siap menerima hukuman yang Engkau berikan. Kami tahu ya Tuhan, kami juga siap meninggalkan dosa yang kami lakukan. Kami bersyukur di tengah-tengah dosa dan kelupaan kami terhadap Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu memberikan kami berkat dan juga anugerah yang tak terhitung ternilai harganya. Kami bersyukur atas semuanya itu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang terdapat di wilayah Muara Lau. Apapun pekerjaan, aktivitas dan tanggung jawab mereka, diberkatilah mereka ya Tuhan. Lingkupi, sertai, dan tutup mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Hikmat, akal, budi selalu Engkau limpahkan. Kesehatan, semangat selalu Engkau nyatakan. Dan bahkan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan selalu Engkau berikan bagi mereka. Setiap harapan dan keinginan mereka selalu yang mereka bawa dalam doa. Mohon dengarkannya Tuhan. Berikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang buruk, sakit, penyakit, mara bahaya yang ingin mengganggu hidup mereka. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.